Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, kami akan menjelaskan tentang teori retorika. Apa itu retorika? Teori retorika ini menjelaskan tentang inti dari sebuah komunikasi. Nah, komunikasi ini adalah persuasi, yaitu komunikasi yang terjadi ketika seseorang pembicara menyampaikan pembicaranya kepada halayak dalam mengubah sikap mereka. Teori retorika ini awal kalinya diperkenalkan oleh Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Setelah itu, istilah retorika ini menyebar luas dan digunakan dalam berbagai bidang, seperti bidang politik, ekonomi, atau niaga, kesenian, jurnalistik, pendidikan, dan lain-lain. Dengan digunakannya ini, istilah retorika dalam berbagai bidang tersebut, maka amat sering kita dengar dengan ungkapan retorika politik, retorika dagang, retorika seni, jurnalistis, dan sebagainya. Nah, ajaran retorika ini tentunya dengan Aristoteles tetap dipertahankan sampai masa keturunan kerajaan Yunani dan Romawi. Alih-alih retorika sampai awal abad ke-20 telah mampu menetapkan ajaran retorika Aristoteles sebagai tradisi studi retorika. Inilah akhirnya dikenal sebagai retorika tradisional. Seiring dengan perjalanannya waktu dan pembagian zaman, muncul pandangan-pandangan negatif tentang retorika. Yang pertama, teori retorika ini dianggap sebagai kemampuan menggunakan bahasa yang indah yang dapat mempesona orang lain tetapi tidak mempunyai isi. Retorika dipandang sebagai pemakaian bahasa yang bombastis yang hanya merupakan omong kosong belaka. Aristoteles berpendapat bahwa suatu komunikasi akan berjalan apabila ada 3 unsur utama di dalam komunikasi itu, yaitu pembicara atau speaker, pesan atau message, dan pendengar atau audiens. Ia juga memfokuskan komunikasi pada komunikasi retoris atau yang lebih dikenal saat ini dengan komunikasi publik atau public speaking atau pidato. Sebab pada masa Yunani kuno, seni berpidato merupakan keterampilan yang sangat penting. Bisa dikatakan bahwa pada akhirnya para pendengarlah yang menentukan akhir dan tujuan dari pesan yang diterima. Asumsi teori retorika. Teori retorika dari Aristoteles ini memiliki 2 asumsi sebagai berikut. 1. Pembicara yang efektif harus mempertimbangkan halayak mereka. Dan yang kedua, pembicara yang efektif menggunakan beberapa bukti dalam presentasi mereka. Asumsi ini mengarah kepada konsep analisis halayak atau audience analysis. Komunikasi merupakan proses transaksional. Dalam konteks public speaking, Aristoteles merasa bahwa pendengar sangat penting bagi efektivitas seorang pembicara. Bisa dikatakan bahwa pada akhirnya para pendengar yang menentukan akhir dan tujuan dari pesan yang diterima. Asumsi yang kedua, Aristoteles menyatakan bahwa apa yang dilakukan pembicara dalam persiapan penyampaian pesan mereka akan pesan mereka dan dalam pembuatan pesan tersebut. Bukti-bukti yang dimaksud oleh Aristoteles pada asumsi kedua ini merujuk pada cara-cara persuasi yang terdapat dalam 3 bukti, yaitu yang pertama etos, atau kredibilitas yang dimiliki oleh si pemimpin atau si pembicara. Sumber utama untuk kredibilitas dalam konteks ini adalah keahlian atau kompetensi yang dimiliki dan atau pengalaman yang telah diakui orang. Dengan demikian, maka apapun yang dikemukakannya yang terkait bidang keahliannya, orang yang mendengarkan tidak akan meragukan atau mempertanyakannya. Yang kedua, logos. Logos adalah menggunakan logika atau argumentasi atau yang berbobot dan bisa diterima oleh pihak lain. Argumentasi tersebut harus didukung oleh rujukan tepat dan kuat, misalnya perhitungan atau kalkulasi untung rugi, probabilitas keberhasilan, mitigasi risiko, dan statistik atau pasal-pasal dalam undang-undang jurisprudensi, dan lain-lain. Yang ketiga, pathos.
adalah eksploitasi atau emosi atau perasaan pihak lain dengan memanfaatkan berbagai modal, misalnya personal branding dan penampilan yang tepat dan menarik seperti para selebriti dunia hiburan, kepiawaian berbicara di muka publik, gerakan tubuh, mimik wajah, dan cara lain yang positif. Kanon retorika. Kanon merupakan tuntutan atau prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh pembicara agar pesan persuasif dapat menjadi efektif, yaitu yang pertama penemuan. Penemuan ini terdiri dari konstruksi atau penyusunan dari suatu argumen yang relevan dengan tujuan dari suatu pesan. Yang kedua, pengaturan. Pengaturan ini terdiri dari kemampuan perbicara untuk mengorganisasikan pesannya. Dan yang ketiga, gaya. Gaya ini menggunakan bahasa untuk menyampaikan ide dalam cara tertentu. Yang keempat, penyampaian, yaitu penyampaiannya terdiri dari dua, presentasi verbal dan non-verbal. Biasanya kalau yang non-verbal dari ide-ide seseorang pembicara. Dan terakhir, ingatan. Ingatan ini menyimpan semua penemuan, pengaturan dari gaya di dalam pikiran pembicara. Jenis retorika. Yang pertama ada retorika forensik. Retorika forensik keadaan ketika pembicara mendorong munculnya rasa bersalah atau tidak bersalah dari pendengar. Yang kedua, retorika epidetik. Wacana yang berhubungan dengan ujian atau tuduhan. Dan yang terakhir, retorika deliberatif. Saat pembicara harus menentukan suatu tindakan yang harus diambil, sesuatu yang harus atau tidak boleh dilakukan oleh halayak. Fungsi retorika pada dasarnya adalah mempersiapkan sarana yang baik, yakni menyediakan pengetahuan dan bimbingan bagi penutur, sehingga mereka lebih mudah dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sesungguhnya retorika telah memainkan keempat fungsi dasarnya, seperti yang dimaksud oleh Aristoteles, yakni satu, membimbing penutur dalam mengambil keputusan yang benar. Dua, membimbing penutur untuk secara lebih baik memahami masalah kejiwaan manusia pada umumnya dan kejiwaan pada diri pendengar khususnya. Tiga, membimbing penutur dalam menemukan ulasan baik yang artistik maupun yang non-artistik. Empat, membimbing penutur dalam mempertahankan kebenaran dengan alasan-alasan yang masuk akal. Jadi tujuan dan fungsi retorika telah menopang kehadiran retorika sebagai ilmu tersendiri, sehingga retorika dapat dipisahkan dari ilmu lain. Selain penyediaan pengetahuan seperti di atas, retorika juga mempersiapkan sarana pembimbingan yang efektif bagi penutur, seperti satu, cara-cara memilih tutur, dua, cara-cara memandang dan menganalisis topik tutur untuk menemukan sarana ulasan yang persuasif, objektif. Tiga, cara-cara menemukan ulasan artistik dan non-artistik. Memilih jenis tutur yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 5. Menata bagian-bagian tutur serta menempatkan ulasan-ulasan yang sesuai. 6. Memilih materi bahasa serta menyusunnya menjadi kalimat yang padu, utuh, mantap, dan bervariasi. Sedang khusus untuk retorika tulis disediakan bimbingan penata paragraf, memilih gaya bahasa dan gaya bertutur. Manfaat retorika. Sejak awal kemunculannya, retorika dianggap sebagai ilmu yang amat bermanfaat untuk mempengaruhi pendapat umum. Aristoteles saat itu malah sudah merumuskan 4 manfaat atau kegunaan dari retorika, yakni 1. Retorika menuntut penutur dalam mengambil keputusan. Menurut Aristoteles ada hal-hal yang memang benar dan ada hal-hal yang memang tidak benar, tetapi cenderung mengalahkan lawannya tanpa mempertimbangkan kebenaran. Yang pertama,
tampak misalnya pada fakta-fakta kehidupan. Sedangkan yang kedua terlihat dari perwujudan perasaan atau apel negatif terhadap fakta-fakta tersebut. Hal yang benar pasti akan muncul karena bagaimanapun kebenaran akan mengalahkan ketidakbenaran. Di samping itu, semua manusia mempunyai insting alamiah tentang kebenaran yang dapat menunjukkan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Karena itu, jika dalam kegiatan penutur salah dalam mengambil keputusan karena didorong oleh apel negatif atau cenderung ingin menang saja, maka dia akan digilas oleh pilihannya itu. Dua, retorika mengajar penutur dalam memilih argumen. Argumen dibedakan menjadi dua jenis, yakni argumen artistik dan argumen non-artistik. Argumen artistik diperoleh dari pokok persoalan atau topik yang ditampilkan. Sedangkan argumen non-artistik diperoleh dengan melihat fakta-fakta yang ada di sekitar topik, baik yang terkait langsung maupun yang tidak terkait langsung dengannya. Juga retorika mengajarkan penutur dalam mempersuasi. Dalam hubungan ini tampak sekali misalnya ketika retorika mengajarkan bagaimana menata tuturan secara sistematis, memilih materi bahasa yang tepat untuk mewadahi unit-unit topik, dan menampilkan menurut cara-cara yang efektif. Retorika membimbing bertutur secara rasional. Dengan bertutur secara rasional ilmiah, penutur akan sangat dibantu menghindari kekonyolan-kekonyolan yang mungkin ia buat sebagai akibat ketidakmampuannya menuturkan topik itu. Keuntungan lain bahwa tuntunan rasional akan mempercepat tersingkapnya ketidakbenaran. Apakah retorika mampu melaksanakan fungsinya seperti tersebut di depan? Itu tergantung banyak faktor, misalnya watak penutur, kemampuan mengimajinasi jiwa pendengar, atau penanggap tutur, dan gaya bertutur yang digunakannya. Imajinasi terhadap jiwa pendengar juga tidak bisa diabaikan sebab hal ini akan dapat merebut simpati pendengarnya. Peranan gaya penampilan juga tidak bisa disampaikan karena hal itu akan sangat membantu pendengar untuk memahami suatu topik. Sedangkan kekuatan bukti-bukti dan argumen berfungsi untuk meningkatkan daya persuasi. Aristoteles menawarkan 3 jenis retorika yang dapat dipilih untuk menampilkan suatu tuturan, yakni 1. Retorika pengarahan atau deliberative rhetoric. Retorika ini biasanya dipakai untuk menggambarkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang dari topik yang dituturkan. 2. Retorika penghakiman, forensic of judicial rhetoric. Retorika ini biasanya dipakai untuk menghakimi hal-hal yang sudah terjadi, tetapi tidak jarang retorika ini dipakai untuk menghakimi hal-hal yang tidak terjadi. Retorika pengobatan, epidektif of declamatory rhetoric. Retorika ini biasanya dipakai untuk membakar semangat pendengar berhubungan dengan suatu peristiwa yang sedang berlangsung. Penggunaan retorika dalam beberapa bidang. 1. Penggunaan retorika dalam bidang politik. Pemanfaatan retorika sebagai alat politik lebih menonjol lagi di kalangan filosofis yang digunakan dengan nama kaum sofis. Tokoh-tokoh kaum sofis seperti Georgius, Protagoras, Isokrates, dan lain-lain berhasil dengan gemilang membuktikan bahwa retorika adalah sarana yang efektif untuk memenangkan suatu kasus. Tidak peduli apakah kasus itu punya dasar kebenaran atau tidak. Karena itu setiap kasus bagaimanapun sifatnya akan menang asal disampaikan secara retoris. Beginilah pengertian retorika dalam kaum sofis yang lebih banyak mengajarkan kalian bersilat lidah, berdebat kusir, atau berpokrol bambu. Di Romawi terkenal tokoh-tokoh retorika di bidang politik seperti Cicero, Quintilianus,
dengan pengikut-pengikutnya atau pengikut Quintilians. Kedua tokoh ini menyempurnakan retorika kaum sofis dengan ajaran-ajaran Aristoteles, sehingga retorika dikenal sebagai ilmu berpidato. Sampai sekarang pun retorika dimanfaatkan dalam bidang politik, propaganda politik, kampanye-kampanye menjelang pemilu. Dalam negara yang menganut pemerintahan demokrasi adalah bukti pemanfaatan retorika di bidang politik. Propaganda itu kadang-kadang berhasil mengubah pendirian rakyat, kadang-kadang tidak. Ini bergantung pada tingkat pendidikan dan kecerdasan rakyat yang ingin dipengaruhi. Penggunaan retorika dalam bidang ekonomi. Banyak perusahaan terlibat dalam penggunaan retorika dalam rangka mempromosikan barang-barang produksinya. Oleh karena itu, retorika digunakan sebagai luas untuk iklan, advertensi, dan reklame. Penyusun advertensi dalam menampilkan tutupnya memanfaatkan hal-hal yang menjadi idaman orang kayalan, atau harapan-harapan orang. Penyusunan advertensi dengan bahasa yang retoris berusaha mengeksploitasi kebutuhan manusia. Khayalannya, harapan-harapan idealnya, dan ketidaksadarannya. Betapa besar pengaruh bahasa advertensi itu, sampai-sampai kemudian terasa bahwa barang-barang produksi yang dibuat manusia berbalik membentuk jiwa manusia itu sendiri. Contoh bahasa advertensi berikut. Apalah artinya air minum sehat bila menggunakan water dispenser yang tidak sehat? Sunken, water dispenser benar-benar dirancang dengan sebagai kelebihan untuk menjaga air minum Anda agar tetap segar, aman, dan higienis, bahkan untuk bayi Anda. Advertensi di atas dibuat untuk menggoda jiwa manusia dengan menonjolkan kelebihan-kelebihan suatu produksi. Dalam hal ini, water dispenser. Dengan retorika itu, konsumen dipengaruhi untuk menggunakan pemilihan ungkapan apalah arti air minum sehat dan menggunakan water dispenser yang tidak sehat. Mengandung pelecehan terselubung terhadap dispenser-dispenser lain yang bukan Sunken. Sugesti ini memang sengaja dibangun untuk mempengaruhi pendengar atau pembaca. Melalui TV, sugesti konsumen itu bahkan dibangkitkan dengan menggunakan kata-kata, tayangan gambar, dan suara atau multimedia. Sehingga retorika dalam dunia dagang atau ekonomi benar-benar dapat mendesak konsumennya untuk mencobanya. Untuk slide yang ini dibacakan oleh Mas Teddy. Penggunaan retorika dalam seni. Dunia seni juga merupakan bidang kehidupan yang tidak lepas dari retorika. Apalagi seni itu dimaksudkan untuk mendidik penontonnya. Banyak hasil karya seni mengandung pendidikan. Misalnya wayang kulit, wayang orang, wayang golek, wayang beber, ludruk, arja, tari topeng, pajengan, ludruk, ketrung, dan lain-lain. Contohnya dalam penampilan wayang kulit, keberhasilan dalam mempengaruhi penontonnya karena ia mampu menerapkan retorika dengan baik. Kemampuan seperti itu diperoleh oleh dalang melalui latihan yang sistematis. Pemanfaatan retorika tidak hanya pada karya seni klasik saja. Pada seni modern, retorika juga dimanfaatkan, misalnya pada seni drama, teater, film. Penggunaan retorika dalam tulisan. Para kuli tinta seperti wartawan dan reporter adalah orang-orang yang terlibat dalam penggunaan retorika. Mereka nanti akan menulis kolom, rubrik, tajuk, atau menulis reportase. Semuanya memerlukan kemampuan menggunakan retorika. Intinya, bagaimana mereka dapat mempersuasi atau menarik perhatian pembacanya. Kadang-kadang ada penulis mempunyai niat menggebu-gebu agar menarik perhatian pembacanya dan terkesan tendensius. Dalam profesi ini
Ada tindakan penemuan topik atau gagasan, menata dalam urutan yang menarik dan menampilkan dengan bahasa dan gaya bertutur yang memikat. Tindakan atau langkah yang dikerjakan itu merupakan unsur retorika. Penggunaan retorika dalam pendidikan. Secara umum, pendidikan diartikan sebagai cara memberikan bimbingan yang sistematis kepada anak didik untuk mengembangkan dirinya dengan memberi pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, maka para pendidik perlu membuat perencanaan, menyiapkan materi, menata unit-unit materi, menentukan saran, menetapkan metode, dan melaksanakan kegiatan pengajaran. Dalam melakukan kegiatan seperti inilah, para pendidik terlibat dalam penggunaan retorika. Penggunaan retorika secara praktis tampak lebih nyata lagi dalam proses belajar mengajar di kelas. Dalam hubungan ini, para guru menerapkan prinsip-prinsip pendidikan yang lebih dipelajari sebelumnya. Melalui aktivitas belajar mengajar, guru memanfaatkan retorika sebanyak-banyaknya berdasarkan jenis materi pelajaran yang diajarkan, kondisi anak didik yang dihadapi, keadaan sekolah, tempat mengajar, situasi sosial politik yang sedang berlangsung, dan faktor-faktor lainnya. Yang lebih nyata lagi, bahwa guru menggunakan retorika adalah ketika guru mengambil contoh yang telah diketahui oleh anak, memberi ulasan, menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak, menggunakan mimik atau gerik-gerik pandangan mata, gerak tangan, dan lain-lain. Dapat disimpulkan, keseluruhan proses yang dilakukan guru di dalam kelas adalah tindak retorika. Jika tindak retorika tidak dimanfaatkan dalam proses ini, maka pengajaran bisa membosankan. Akibatnya, pendidik kan tidak akan berhasil. Oleh karena itulah, guru yang cakap akan memanfaatkan retorika dalam pendidikan. Di satu pendidikan, ia bisa disenangi oleh murid. Di pihak lain, ia bisa menjadi pendidik yang berhasil. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.